Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya. Salah satunya bisa berjumpa kembali dalam kajian pekanan komunitas Ibu Hebat di minggu terakhir ya Bu Vivi ya, minggu terakhir Ramadan gitu. Masya Allah. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Apa kabar Ibu Hebat hari ini? Ibu Hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah, tetap semangat ya Bu Vivi ya, walaupun ini Masya Allah ya gitu ya. Kita saat ini berada di pekan terakhir Ramadan ya. Iya. Masya Allah, kenapa sedih nih? Kita mau berpisah. Kita sudah mau berpisah dengan Ramadan ya, gitu ibu-ibu hebat semuanya gitu. Tapi ya gini ya Bu Fia, keadaannya situasi saat ini di detik-detik mau menjelang Lebaran, ternyata banyak sekali musibah dan bencana yang melanda di wilayah kita terdekat. Bahkan di puncak ya, di puncak Jawa Barat, terus di Sukabumi, dan yang terparah di Bekasi. Subhanallah ya Bu Vivi ya, gitu. Kalau misalkan kita lihat-lihat lagi apa sih berita gitu ya, kayaknya sedih gitu ya, gitu ya. Di akhir Ramadan ini ternyata banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana yang sedang terkena bencana ataupun musibah gitu. Nah, menurut Bu Vivi, bagaimana tanggapannya Bu Vivi terhadap musibah yang terjadi di akhir Ramadan ini? Di awal ya, sampai sekarang udah mau menjelang akhir Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sedih ya berpisah dengan Ramadan, tentu saja bentar lagi ya. Tapi makin sedih gitu, makin sedih karena ya tadi ternyata menjelang Idul Fitri yang biasanya itu kita mempersiapkan juga kan ya, gitu meskipun ada kesedihan berpisah dengan Ramadan, tapi yang sudah biasa kita lakukan ya juga ada persiapan menjelang Idul Fitri. Nah ternyata memang di tengah persiapan itu justru saudara-saudara kita tadi ya dicoba gitu ya, diuji dengan adanya bencana. Jadi sebenarnya ya sedih gitu ya, ya apa istilahnya ya Bu Ayu ya, gimana ya memikirkan saudara kita yang di sana juga kan ya, harus gimana menyiapkan Idul Fitri gitu. Jadi ya kita doakan ya, yang bisa kita awali ya kali kajian kita hari ini, kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sedang diuji dimanapun berada dengan bencana alam gitu ya, mudah-mudahan dimudahkan untuk segera keluar dari situasi tersebut ya kan. Mudah-mudahan menyambut Lebaran dengan penuh keceriaan lagi, kegembiraan lagi gitu ya, seperti suasananya di hari yang fitri gitu ya, Masya Allah gitu. Jadi memang banyak sekali gitu ya musimnya penghujan juga kan saat ini ya. Kalau di Bogor nih hampir tiap hari nih hujannya ya. Hampir tiap sore. Gitu, hampir bukan tiap sore lagi kayaknya gitu ya. Dari pagi ya. Dari pagi gitu ya, dari malam juga Masya Allah hujan, insya Allah bertabur berkah dan pahala di bulan Ramadan ini gitu. Jadi yang pertama kali ya itu ya sedih, dan kita harus mendoakannya ya tentunya saja ya Bu Vivi ya gitu. Nah, kalau misalkan dipikir-pikir ini kan bencana seperti datang bertubi-tubi ya gitu, daerah Puncak, Sukabumi, bahkan Bekasi yang salah satu perumahan yang viral yang digadang-gadang iklannya lepas dari banjir pun tak luput menjadi sasaran terkena bencana banjir gitu ya. Sebenarnya apa gitu yang menyebabkan bencana ini terjadi berulang kali gitu, bahkan memasuki yang terparah gitu di tahun ini gitu, untuk di area Bekasi. 2020 itu kan juga ada banjir yang sangat besar ya itu. Jadi
Sebenarnya kalau beberapa komentar menyatakan bahwa 2020 itu lebih besar. Tetapi kemudian yang jadi sorotan adalah berulangnya. Ya kan? Selalu berulang. Sebenarnya sih Allah itu sudah tahu bahwa manusia itu akan berbuat kerusakan gitu ya. Ada di Quran surat Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat dari perbuatan mereka. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, Quran surat Ar-Rum ayat 41. Nah, jadi terjadinya musibah itu kan sebenarnya bisa kita kelompokkan dalam dua kelompok besar ya. Yang pertama yang namanya musibah itu terjadi atas izin Allah gitu ya. Bahwa Allah maha mengetahui gitu. Tetapi kalau di kelompok yang tersebut maka kita harus apa ya istilahnya ya menerima ya gitu bahwa yakin bahwa ini adalah ketetapan Allah dan tapi tidak berhenti gitu, tidak berhenti sampai di situ karena ada kelompok besar yang kedua yaitu yang tadi pertanyaan sebabnya apa sih gitu, sebabnya apa kejadian ini terjadi seperti ini itu kenapa, maka perlulah di situ kemudian ada muhasabah gitu ya terkait dengan apa sih yang menyebabkan kok berulang gitu ya, kok berulang. Nah ternyata begitu saya cari data gitu ya, saya membaca dari Walhi Jawa Barat itu mencatat tingkat kerusakan lingkungan di kawasan Jawa Barat itu meningkat dari 45% menjadi 65%. Jadi lebih dari 50% alam Jawa Barat ini dikatakan sudah rusak, jadi sudah berubah fungsi atau dengan kata lain itu sudah terjadi alih fungsi lahan gitu ya. Yang namanya alih fungsi lahan ini kan berarti dia berubah peruntukan ya. Yang tadinya mungkin daerah resapan gitu ya, lahan hijau, hutan lindung, nah itu sudah berubah fungsinya. Nah dengan berubahnya fungsi tentu akan ada dampak, akan ada konsekuensi ya. Nah, jadi disoroti bahwa di Jawa Barat ini ya, terutama kawasan Puncak ya, Puncak, Jonggol, Cikias, Sentul dan Hambalang dan yang lain-lain itu adalah peralihan yang seharusnya dari jadi daerah resapan air itu alih fungsi, fungsinya berubah yang kemudian menjadi berdampak gitu ya, limpahan air banjir ini mengalir ke bawah itu tidak ada penahannya gitu, jadi lancar gitu ya. Nah daerah hilirnya gitu kan, kalau hulunya tadi di Puncak ya, daerah hilirnya itu Bekasi. Jadi kemudian secara apa ya, secara teori mungkin ya wajar kalau Bekasi tenggelam sampai atap rumah gitu. Karena yang tadinya menjadi daerah resapan, yang tadinya harus menahan air itu sudah tidak berubah itu tidak ada gitu. Yang kemarin kita juga tahu semua ya, Pak KDM itu kan ya yang waktu ngecek Puncak itu yang tempat hiburan di Puncak sangat emosional sekali beliau ya, dan ternyata memang parah gitu ya, peralihan alih fungsi lahannya itu sangat parah. Saya juga mendengar sebuah podcast di mana di situ itu jadi istilahnya ada satu tempat di daerah Puncak juga itu yang konturnya itu seperti perbukitan gitu ya. Jadi naik turun, tapi itu diratakan. Makanya air seperti tidak ada yang menahan gitu kan, langsung aja dia turun ke hilirnya gitu ya, ke Bekasi. Sementara di daerah hilir sendiri juga, daerah sekitar aliran sungai itu ya, itu juga sudah mulai dimanfaatkan juga ya, diberikan perizinan, berdiri gedung, berdiri ruko gitu kan, sehingga aliran air ini menjadi daerah tempat air mengalir itu menjadi semakin sempit, sehingga secara kapasitas kan dia tidak mampu lagi menampung gitu kan. Ya akhirnya yang terjadi ya meluber kemana-mana begitu. Nah, uzubillah ya gitu. Kemarin sempat lihat sih banyak sekali ya berita-berita berseliweran yang Pak itu sedang marah-marah ya gitu, karena memang kondisinya sangat memilukan dan itu luasnya ternyata lumayan ya, cukup luas, berapa hektar gitu ya saya. Gitu. Jadi memang apa sih namanya, seperti salah satu tempat hiburan, bahkan ada yang katanya yang sampai
dasnya ditutup ya gitu ya. Bahkan ada yang bilang begini Bu Ayu, bahwa merekayasa sungai, saya tuh nggak kepikir ya, sungai direkayasa gitu. Yang tadinya dia berkelok-kelok tuh bisa jadi lurus begitu kan ya. Nah itu kan udah sampai gimana itu yang merekayasa sungai demi apa gitu kan. Padahal di ada informasi juga yang mengatakan curah hujan harian tahun 2025 itu tidak sebesar curah hujan harian di saat banjir besar tahun 2020. Begitu. Tapi ya tetap aja kan gitu. Kejadian yang sama berulang. Tapi karena resapannya itu ya. Yang dirugikan balik-balik kan masyarakat. Berulang ya setiap musim hujan. Bahkan ini 5 tahun ya gitu ya. Yang terakhir yang terparah tahun berapa tadi? 2020 dan saat jadi ini 2025. Kalau hari ini disampaikan bahwa ini semua krisis iklim, sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Bahkan curah hujan tahun 2020 itu malah lebih tinggi. Harusnya secara logika kemungkinan bencana tuh lebih kecil seharusnya kan. Tapi ternyata ketika kondisi alamnya pun tidak sesuai dengan yang seharusnya, terus resapan pun mulai hilang, ternyata gitu ya dampaknya malah lebih besar dari tahun 2020. Walhi juga menyatakan bahwa ini bukan karena krisis iklimnya, tapi karena perubahan tata ruang, baik di daerah hulu, puncak, tadi ya yang saya sebutkan ya, Jonggol dan lain-lain itu, sampai ke hilirnya di daerah aliran sungai, di daerah Bekasi dan Jakarta. Jadi berdiri hunian-hunian atau bangunan-bangunan komersial yang dia sudah tidak lagi mempertimbangkan aspek keselamatan. Begitu. Jadi proyek-proyek ini tuh sebenarnya kepentingan komersial jangka pendek gitu ya. Yang akhirnya ketika hujan terjadi, kepentingan jangka pendek ini pun akhirnya harus mengorbankan masyarakat di sekitar daerah aliran sungai. Sangat disayangkan sekali ya. Zolim sekali, gemes gitu. Gemes, sedih gitu ya. Maksudnya pengusaha tidak berpikir panjang, hanya memikirkan keuntungannya. gitu. Kalau misalkan dipikir-pikir ya gitu, padahal tidak sebanding keuntungan dengan kerugiannya yang dirasakan gitu kan. Jadi itu namanya kepentingan jangka pendek. Kepentingan jangka pendek ya tadi ya, seperti itu. Di daerah serapan air di daerah hulu yaitu Bogor ya, Puncak dan sekitarnya itu. Kemudian dibangun banyak bangunan komersial, bahkan dia menutup daerah-daerah resapan air. Itu yang kemudian akan menyebabkan banjir yang berkepanjangan di area hilir ya, daerah kedap air gitu ya, yang akan seperti ini kalau tidak ada perubahan. Biasanya dan biasanya Bogor itu dikenal yang ngirim banjir ya. Kalau sekarang Bogor pun terdampak gitu ya. Akhirnya kan kambing hitamnya balik lagi banjir kiriman. Biasanya banjir kiriman dari Bogor. Sekarang Bogornya pun terdampak, malah Puncak yang biasanya menjadi sumber resapan air terbesar gitu. Malah terkena dampaknya yang lumayan parah. Nah, gitu. Kalau dilihat dari citra Landsat gitu ya. Kalau dibandingkan tahun 2020 ke 2025, itu dalam 5 tahun terakhir ini memang terjadi pembangunan yang sangat masif, terutama di daerah hulu, villa, ya, tempat healing banyak sekali ya, tempat peristirahatan, gitu kan ya. Yang mungkin ini adalah bentuk investasi ya, investasi jangka pendek dari para pengusaha gitu ya, pemilik modal yang membangun daerah hulu. Dia tidak melihat lagi daya tampung, tidak memperhatikan daya tampung air dan lain sebagainya, pokoknya main bangun aja gitu. Sudah banyak juga lokasi-lokasi bisnis juga kan di sana kan ya gitu. Nah, jadi inilah yang membuat kemudian amburadul. Kalau dilihat dari citra Landsat tadi tuh nggak ini sih, daerah resapan air itu sudah berkurang sangat signifikan. Ya, jadi kalau hari ini yang kena getahnya itu adalah daerah hilir ya, maka wajar saja ya gitu. Karena wajar dalam mindset hari ini ya, mindset kehidupan hari ini ya wajar karena hulunya ditutup tempat airnya gitu. Ya dia airnya akan cari tempat lari kemana kalau nggak sungai yang berkelok-kelok pun tadi ya sampai bisa lurus, sampai dilurusin gitu kan. Nauzubillahiminzalik ya gitu, sedih ya, gitu kan. Kita kecewa pengen marah tapi bingung gimana cara marahnya gitu ya, caranya ya begitu. Gimana cara marahnya tapi greget gitu kan. Kita sebagai ibu-ibu aja kalau ngeliat ya Allah gitu ya gitu, kok bisa gitu kepikiran sampai sejauh ini ya, gitu kalau kalau boleh ngomong agak
ini sedikit ya, kok serakah banget Nih, ekstrem, bukan ekstrem sedikit, ekstrem banyak. iya, agak ekstrem, kok serakah sekali gitu kan ya, memanfaatkan daerah hulu gitu kan, di mana di sini itu sebenarnya kunci ya, tapi ternyata Ternyata ratakan. disahabat habis gitu ya. Gitu ya, kok serakah banget gitu. Dan yang disorot juga oleh berita apa malah itu ya, kerugiannya lumayan, terus sampai yang pemiliknya tuh ya seperti yang pemiliknya kecewa gini segala macam. Nauzubillah ya gitu ya. Jadi Lumayan lebih gitu kepada hitung-hitungan secara bisnis materi, gitu secara kan ya. bisnis gitu ya. Nah itu saya punya teman yang aduh sampai mengungsi seminggu lebih gitu ya karena tidak bisa Itu balik daerah ke mana itu Bu? rumah. Daerah Bekasi. Daerah Bekasi. Jadi kalau mau balik tuh nggak bisa masuk karena lumpurnya udah tinggi banget. Karena di gitu. Bekasi tuh yang terendam bukan hanya wilayah kawasan yang ekonominya menengah ke bawah, tapi juga seluruh Semuanya, wilayah terdampak gitu betul. ya. Dan orang-orang yang dekat area hulu itu bilang kalaupun terjadi banjir dulu beberapa tahun lalu itu ya banjir gitu, tapi nggak setinggi separah ini dan dan nggak tidak setinggi. secepat ini gitu. Bahkan sempat sedih tuh kemarin saya dengar berita yang pendistribusian bantuannya pun di Bekasi tuh ada salah satu di posko bantuan entah PRT entah RW-nya mau mendistribusikan sulit gitu karena memang nggak ada perahu karet dan lain sebagainya. Jadi ya seperti mubazir itu apa sih namanya takjil gitu untuk buka puasa. Jadi mubazir di satu tempat tidak bisa didistribusikan karena memang sulit gitu ya akomodasi dan transportasi untuk belum lagi yang menyalurkannya. ini ya area-area pelayanan umum ya seperti rumah sakit itu di apa kabarnya gitu kan ya. Kalau misalnya yang terendam gitu ya sedih lah. Banget ya. Masya Allah ya, na'udzubillah ya gitu ya. Bencana berulang terus dan bikin ibu-ibu gemes deh. Iya, gemes saya kadang saya jadi pengen ini, pengen perut. Kalau udah gemes tuh rasanya perut keras. Nah, sebetulnya kan secara nalurinya kita sebagai ibu itu kan udah pasti gemes ya gitu ya. Gemes, sedih gitu ya. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu kayaknya. Itu lalu bagaimana sikap kita gitu menghadapi ini ya apa namanya bencana yang terjadi dan berulang gitu ya, apa ya respon apa nih yang harus kita inikan gitu ya. Kegemasan itu harus Kecemasan disalurkan ya kegeregetannya gitu ya betul. Jadi apa istilahnya banjir kemarin itu kan sebenarnya banjir berulang ya. Jadi bukan yang pertama kali, udah beberapa kali gitu. Nah tapi kok gini-gini aja seperti gitu tidak ya. ada solusi win-win, seperti tidak ada solusi ke akar gitu ya. Betul, gitu. Betul. Jadi yang mungkin gini, yang bisa kita sharing ya hari ini ya, bagaimana sih mindset kita itu agar nggak gemes doang gitu ya, nggak doang sih ya gemes itu kan marah ya gitu. Marah. Nah bagaimana kemudian kemarahan itu bisa kita salurkan secara produktif gitu ya. Yang pertama ketika sebuah keadaan terjadi, sebagai seorang muslim tentu kita yakin bahwa baik dan buruk itu datang dari Allah. Ya, konsekuensi dari iman kepada qada dan qadar. Ya. Jadi yakinlah bahwa baik atau buruk itu datang dari Allah. Nah, tinggal pilihannya adalah bagaimana kita memilih posisi. Gitu. Apakah marah terus gitu ya, atau apa gitu. Yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah di antara bersyukur atau bersabar. Gitu. Pilih ya gitu. Nah, karena Rasul bilang bahwa keadaan seorang muslim itu adalah satu keadaan yang selalu dalam keberuntungan. Kenapa? Karena kalau dia beruntung dia akan bersyukur dan ketika dia ditimpa ujian maka dia akan bersabar. Nah, bahwa ini adalah ketetapan Allah itu sudah Allah sampaikan juga di Quran surat Al-Qamar ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu qadar. Gitu ya. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan ukuran. Jadi mungkin saudara-saudara kita yang hari ini ditimpa ujian ya, bencana alam, insya Allah mampu melalui itu, begitu ya. Karena Allah tidak mungkin menguji di luar kemampuan hamba. Nggak mungkin ketukar ya. Iya betul. Sudah pas gitu ya, sesuai dengan ukurannya. Ada juga di Quran surat Al-Furqan ayat 2 Allah mengatakan bahwa
dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia meletakkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Tidak ada yang keliru, gitu kan. Nah, jadi untuk saudara-saudara kita yang terkena ujian, mungkin memang pilihan yang paling tepat adalah bersabar. Insya Allah menarik sekali ya kita Iya. sebagai muslimah ya gitu ya. Iya. Tadi ya Nah, kalau Rasul bersabda, jika sesuatu menimpamu, maka janganlah mengatakan seandainya aku melakukannya, niscaya akan demikian dan demikian. Tetapi ucapkanlah, sudah menjadi ketentuan Allah dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Hadis riwayat Muslim, nomor 2664. Setelah memposisikan kita menjadi hamba yang bersabar atas semua ketetapan dan ketentuan Allah, itu tidak berhenti Bu Ayu. Ya udah deh aku sabar aja. Sabar aja, diam aja, nunggu bantuan datang, berdoa aja gitu ya, ikhlas aja, ridho aja gitu. Jadi kita tidak boleh berhenti pada bersabar gitu. Apa yang kemudian bisa dilakukan gitu kan? Yang kedua adalah melakukan muhasabah. Nah, muhasabah ini bisa dilakukan seorang individu, bisa juga oleh pemimpin. Dan harus juga oleh pemimpin sih, ya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 15 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasyaw wa annakum ilaina la yurja'un. Artinya, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Artinya apa? Secara individu, barangkali banjir ini bisa menjadi pintu muhasabah. Apa sih yang sudah saya lakukan selama ini secara individu? Apa yang harus diperbaiki? Gitu. Mungkin cara hidup, ya. Kalau selama ini misalnya buang sampah, misalnya ya, bisa aja. Atau kemudian bagaimana cara kita berinteraksi dengan makhluk lain bernama tumbuhan dan pepohonan, begitu ya. Apakah kita seenaknya saja, gitu. Nah, tapi yang tidak kalah penting muhasabah selain individu adalah muhasabahnya penguasa. Muhasabahnya pemimpin ya. Muhasabahnya seorang pemimpin. Ini penting banget dan dicontohkan oleh para sahabat. Gitu. Ketika masa Umar bin Khattab ya, ketika Madinah itu dilanda gempa, Umar itu begitu setelah terjadi gempa itu selesai ya, jadi Umar itu keluar kemudian menemui kaum muslimin ya, terus kemudian berkata, wahai manusia, apakah ini alangkah cepatnya perbuatan maksiat yang kalian lakukan? Artinya balik lagi seorang pemimpin itu menyeru kepada siapa? Kepada rakyatnya, begitu ya. Untuk apa? Introspeksi gitu ya. Jangan malah menyalah-nyalahkan, begitu ya. Nyalahin iklim lah ya, gitu kan ya. Nyalahin cuaca lah, gitu. Nyalahin curah hujan lah, gitu ya. Semua disalah-salahin, kecuali dirinya sendiri, gitu. Nyalahin siapa yang ngasih izin ya. Ya kan? Semua disalah-salahin kecuali dirinya sendiri, gitu. Jadi di sini dicontohkan di dalam Islam bahwa muhasabah itu bukan hanya kemudian individual, tapi muhasabahnya seorang pemimpin. Apa sih yang sudah saya lakukan? Apa maksiat yang sudah saya lakukan sehingga apa? Sehingga Allah menurunkan, gitu ya, menurunkan ujian ini atau menurunkan azab ini misalnya. Nah, jadi penting muhasabahnya seorang pemimpin. Lebih penting dari individu bahkan ya gitu tadi. Karena seorang pemimpin kan di dalam Islam dia adalah jinnah, di mana orang berperang dan berlindung ya, sebaliknya sebagai jinnah itu. Maka ya silahkan muhasabah gitu. Seharusnya ya, kebijakan apakah yang hari ini sudah dibuat begitu ya, perizinan yang kemudian merusak alam ya, membuat 65% alam itu rusak sehingga muncullah bencana gitu. Nah, sebenarnya banyak kemudian kaum muslimin juga yang ketika terjadi bencana itu ngomongnya begini, ya ini sudah takdir Allah, sampai berhenti gitu aja, udah sabar aja gitu. Atau malah yang si paling logika ya, ya kan ini karena
curah hujan Hujan yang yang tinggi, over, nah curah hujan yang tinggi. ya udahlah mau gimana lagi gitu Iya, ya, selain betul. diterima gitu. Gitu. Tapi di situ tidak mengantarkan kepada kemauan untuk introspeksi. Begitu. Sedih ya gitu ya. Ya. Ini Jadi- sepertinya yang belum kita rasakan gitu ya. Pemimpin yang mengajak muhasabah Nah, gitu ya. Iya betul. Karena yang kita lihat di berita malah pemimpin yang marah-marah. Ya, betul. Marah-marah. Gitu. Marah-marah karena siapa yang mengizinkan, siapa pengusahanya, siapa ini, Iya. siapa ini. Jadi seperti apa ya? Saling menyalahkan gitu. Iya. Sedih gitu tidak diajak muhasabah kita sebagai mungkin betul kita sebagai faktor individu dari gaya hidup kita mungkin ya. Kalau saya lihat banyak sekali beredar video-video yang tentang ekosistem hancur, ekosistem punah, bahkan makhluk di laut pun sudah mulai ini gitu ya, karena memang gaya hidup kita yang banyak yang keliru gitu kan gitu. Kita lupa Berbuat gitu berbuat kerusakan sehingga yang sehingga menimbulkan kerusakan demi kerusakan, dan ini terus berulang gitu sampai nggak ada solusi ke akarnya hingga ke tuntasnya tuh nggak gitu, karena setiap tahun setiap ada bencana selalu begini saling menyalahkan dan mungkin ya gitu ya. Kalau nggak ngomong ini takdir adalah dengan logika, curah hujan tinggi, kemudian krisis iklim dan lain sebagainya. Padahal terjadi kerusakan seperti ini andil paling besarnya adalah yang tadi tuh ya, perizinan-perizinan demi kepentingan komersial jangka pendek, sehingga dengan tega, dengan zalim merusak alam. Tentunya itu pun disepakati dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya ya. Ini mungkin banyak kebijakan-kebijakan dari para penguasa kita dan pemimpin kita yang tidak sesuai dengan harusnya gitu ya, tidak sesuai dengan hukum Allah, sehingga menyebabkan berbagai kerusakan gitu ya. Dan tadi menarik sekali seperti yang Bu Vivi bilang, dan Allah tuh ngasih ujian nggak mungkin tertukar, udah pasti terukur gitu ya, nggak mungkin salah sasaran gitu ya. Dan betul memang yang pertama disikapi itu ya harus bersabar gitu, tapi nggak cukup dengan sabar aja, ternyata setelah sabar kita pun perlu muhasabah gitu, terutama muhasabah bareng-bareng pemimpin. Nah ini yang belum kita rasakan gitu ya, belum sekali kita rasakan, dan itu gemes. Nah ada lagi yang ketiga, apalagi yang ketiga adalah penyikapan ini setelah pemimpin tadi bermuhasabah. Yang ketiga adalah melakukan mitigasi bencana secara benar. Ya, mitigasi bencana itu ada sebelum bencana dan setelah bencana terjadi. Kalau sebelum bencana berarti kan dia melakukan upaya pencegahan. Preventif ya. Nah preventif. Nah setelah bencana terjadi maka bagaimana kemudian meminimalisir dampak. Yaitu kalau bencana terjadi. Jadi sebelum bencana terjadi maka yang diperlukan adalah tadi tuh membuat tata ruang gitu. Yang hari ini tuh banyak sekali dilanggar. Ya. Salah satunya itu melalui kebijakan-kebijakan ya sebetulnya gitu ya. Jadi mitigasi sebelum bencananya itu udah kacau gitu kan ya. Dan pasca bencana itu memang penanganannya seperti yang tadi Bu Ayu bilang, mau nganter bantuan aja nggak ada perahu karetnya. Nah, jadi memang mitigasinya memang sangat minimal gitu ya, minimalis sekali. Nah, jadi mungkin itu 3 hal yang harus kemudian kita perhatikan bagaimana kita menyikapi terjadinya sebuah bencana. Yang pertama tentu bersabar. Bersabar pada pukulan pertama. Itu kan ya, sabar itu pada pukulan pertama. Bukan di akhir ya. Jadi jangan terbalik. Iya betul. Yang kedua adalah muhasabah baik secara individual maupun secara kepemimpinannya. Apa yang sudah dilahirkan gitu kan, apa yang sudah dikerjakan. Nah ini benar yang tadi yang kita rindukan tadi ya, pemimpin yang dirindukan, yang ngajak kita muhasabah bareng-bareng. Dan yang ketiga adalah mitigasi pra bencana dan pasca bencana untuk mencegah dan kemudian untuk meminimalkan dampak. Ini juga belum dilakukan secara maksimal gitu. Masya Allah ya, jadi memang banyak sekali nih PR-nya ya untuk para pemimpin-pemimpin kita hari ini gitu ya. Kalau inget tadi ya seperti zamannya dulu, siapa tadi ya Bu Vivi cerita tentang riwayat itu, Umar bin Khattab gitu ya. Masya Allah ya gitu, beliau mengajak kita untuk muhasabah bareng-bareng gitu, dan kita rindu sekali dengan para pemimpin Islam ya, pemimpin yang seharusnya gitu. Nah di bulan Ramadan ini mari kita sama-sama berdoa nih ya gitu ya. Masya Allah, semoga gitu ya pemimpin Islam segera tegak kembali dan pemimpinnya sesuai dengan yang Allah mau gitu ya. Karena kalau kita melihat mitigasi pra bencana itu ya
Islam itu sebenarnya punya aturan yang luar biasa Biasanya keren luar dalam biasa. tata kota ya. Kita bisa membaca banyak buku-buku tentang para khalifah Rasulullah itu bagaimana Umar bin Khattab waktu itu membangun Baghdad. Apa sih yang dibangun duluan? Apakah gedung-gedung bertingkat? Bukan. Yang pernah saya baca bahwa yang dibangun pertama kali adalah jalan air gitu. Masya Allah. Dan itu masih bisa dilihat sampai sekarang. Sudah Ya. dipikirkan sedemikian matang ya Iya, gitu. jadi jalan air yang sangat besar itu di Baghdad itu ya, itu masih bisa dilihat. Saya baca di apa namanya khalifah-khalifah Rasulullah itu. Nah dari situ aja udah kebayang dong. Makanya kan selama 1300 tahun tuh hampir 400 banjir bandang tuh nyaris gak pernah jarang ya gitu. gitu. Saking kemudian yang namanya tata kota itu dibangun berdasarkan dengan hukum-hukum yang Allah tetapkan. Karena memang itu tadi ya, ketakwaan itu berbanding lurus Betul. dengan kondisi yang terjadi Betul gitu ya. Betul. Masya Allah ya gitu. Jadi memang PR bersama juga nih ya gitu ya. Iya. Kita sama-sama merindukan pemimpin yang Iya. sesuai dengan syariat Allah gitu. Nah pertanyaan terakhir nih sebelum waktu berakhir gitu ya. Apa nih yang mesti kita lakukan? Edukasi apa nih? Kita kan sebagai ibu hebat ya gitu. Iya, Biar menularkan rasa ke anak-anak kita, apa yang harus kita lakukan nih gitu. Yang pertama tentu seorang ibu yang ingin menularkan sesuatu yang positif kepada anak itu adalah ibu yang memang punya ilmunya, begitu ya. Karena tanpa punya ilmu nggak mungkin dong kita menularkan kepada anak-anak. Yang pertama ilmu tentang sabar, itu juga harus penting. Kemudian ilmu tentang bagaimana menempatkan iman kepada qada dan qadar itu secara benar. Gitu. Jadi ibu yang punya ilmu ini menjadi faktor penting gitu. Bagaimana ketika seorang ibu hebat itu ingin mengedukasi tadi bahasa Bu Ayu atau ingin menularkan ya rasa, gitu, menularkan rasa, menularkan habit positif, gitu, menularkan karakter positif. Yang pertama ibunya harus punya ilmu dulu. Ilmu apa? Ya kalau dalam hal ini mungkin ya ketika kemudian kita dilanda bencana banjir, mungkin disitulah saat kita mengajak ngobrol anak-anak kita tentang ya kalau anak yang sudah besar tentang bagaimana Islam mengatur sebuah kota gitu ya. Kalau anak yang kecil-kecil mungkin juga mulai dengan sabar gitu. Nah jadi bencana ini menjadi ilmu baru buat anak-anak. Artinya pintu ilmu sehingga mereka dapat ilmu Islam. Ajang untuk ngobrol santai Iya, gitu ya dengan anak ya. ngobrol gitu, belajar misalnya bersabar, bersyukur ya. Oh kita masih hidup, Masih alhamdulillah masih gitu. bisa bertemu dengan keluarga yang lain. Misalnya. Nah, terus yang kedua adalah ibu yang ilmu, yang kedua adalah ibu yang bisa berkomunikasi, cinta. Gitu. Tentu di tengah bencana ini kan situasinya sedih ya, begitu ya. Panik pasti Panik, kalian sedih begitu. Nah, bagaimana seorang ibu ini juga mampu berkomunikasi cinta. Tentu ibu yang berkomunikasi cinta ini adalah ibu-ibu yang sudah selesai sih dengan dirinya sendiri. Begitu. Bagaimana dia menyikapi bencana? Kalau belum selesai dengan Nah, kalau dia masih belum menerima begitu ya, masih marah, kesel gitu kan. Bagaimana mungkin dia menularkan rasa sabar itu kepada anak-anak? Jadi kemampuan dia untuk berkomunikasi cinta. Nah, orang-orang yang bisa berkomunikasi cinta, ibu-ibu yang berkomunikasi cinta itu adalah ibu-ibu yang memang sudah bisa menyembuhkan diri sendiri, sehingga dia bisa kemudian melakukan komunikasi yang menyembuhkan buat orang lain. Di saat bencana ini gitu kan ya, di saat kita semua panik, kita semua sedih gitu ya. Mungkin ada juga yang marah-marah karena kok bisa begini ya begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ibu yang berkolaborasi. Ya, ibu yang berkolaborasi ini adalah ibu yang kemudian mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ketika kita tahu bahwa sikap menghadapi bencana ada 3 tadi ya, maka apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang apa namanya kita tahu bahwa di dalam Islam itu sudah punya aturan ya, bagaimana kemudian Islam mengatur sebuah wilayah begitu. Nah, kalau kita punya ilmu tentang itu ya sampaikan begitu ya. Lakukan amar ma'ruf nahi munkar itu, menyampaikan kepada orang-orang yang lain, menyampaikan kepada keluarga, kepada anak-anak. Nah, jadi mungkin itu yang bisa dilakukan oleh seorang ibu. Yang pertama adalah belajar agar punya ilmu Islam. Tetap harus belajar. Yang kedua adalah mengkomunikasikannya dengan penuh cinta kepada anggota keluarga. Kolaborasi. Ya. Betul. Dan yang ketiga adalah ibu-ibu yang berkolaborasi dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar.
dengan ilmunya tadi dia bisa menyampaikan kepada orang lain bahwa agar tidak terjadi seperti ini. Masya Allah ya, kita tetap itulah bahagianya kita sebagai muslimah di tengah bencana dan kesulitan yang saat ini melanda, kita tetap bisa mengedukasi anak-anak kita bahwa akan selalu ada hal positif. Dan ini pas banget kita bisa masuk ya sebagai ibu hebat untuk bangun bonding dan komunikasi dengan anak. Tadi ya seperti yang Vivi jelaskan, yang pertama tadi dengan belajar tentunya ya, kita sebagai ibu pun harus terus upgrade ya, belajar. Oh ya, buat ibu-ibu nih yang ingin belajar kajian intensif gitu ya, Islam secara keseluruhan, boleh menghubungi para pengurus komunitas ibu hebat. Insya Allah kita akan selalu menyambut dengan bahagia. Yuk kita belajar bareng gitu ya, biar kita bisa pinter bareng-bareng nih ya gitu, gimana caranya kita berkomunikasi dengan anak, dan tentunya tak lupa juga untuk mengajak anak berkolaborasi tadi ya gitu, sehingga apapun yang terjadi saat ini kita bisa mengambil hikmah yang terjadi gitu ya. Masya Allah, itu adalah ibu yang hebat ya Bu Vivi, Masya Allah gitu ya. Nah ini sih saya menggarisbawahi, saya ingin menyampaikan lagi begini Bu Ayu, mengambil hikmah gitu ya. Artinya apa sih sikap ibu hebat ketika terjadi bencana itu adalah mampu mengambil hikmah. Caranya gimana? Jadikan semua peristiwa ini sebagai jendela ilmu. Masya Allah. Nah, jadikan semua peristiwa ini sebagai jendela ilmu. Jadi status nih. Betul. Jendela ilmu untuk mendekat kepada Allah. Nah, caranya gimana ya tadi? Ayo kita cari ilmu. Bareng-bareng yuk kita belajar. Iya, sehingga kita bisa bukakan jendela ilmu itu untuk siapa saja, terutama untuk anak-anak. Masya Allah. Gitu ya. Itu sikap ibu hebat dalam menghadapi bencana. Masya Allah. Apapun yang terjadi selalu temukan, cari hal positifnya ya, gitu, hikmahnya di balik setiap peristiwa gitu ya. Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Gak kerasa nih ya, ibu-ibu hebat dimanapun berada, sudah hampir 1 jam kita menemani ibu-ibu hebat semuanya gitu ya. Sebelum ditutup, boleh Bu Vivi silakan ada closing statement? Iya. Setiap ibu ingin menjadi ibu hebat buat anaknya. Maka mari kita jadi ibu hebat untuk anak-anak dengan apa? Dengan cara menjadi ibu yang senantiasa bisa membuka jendela-jendela ilmu baru untuk anak-anak, dengan senantiasa belajar dan mampu untuk mengkomunikasikannya dengan penuh cinta. Masya Allah. Yuk, mari kita semangat untuk jadi ibu-ibu hebat. Masya Allah, tak terasa ya, sudah habis waktu kita nih Bu Vivi ya. Jazakillah khairan kasiran Bu Vivi atas waktunya. Masya Allah, saya sampai lupa nih tadi saking asiknya ngobrol memperkenalkan narasumber ya. Mungkin udah gak asing lagi ya, beliau adalah ketua komunitas ibu hebat Bu Vivi Diharjo. Masya Allah ya. Jazakillah khairan kasiran. Mudah-mudahan Allah berkahi ya hari-hari kita. Dan insya Allah mudah-mudahan jadi amal jariah bermanfaat buat kita semua ya, khususnya Bu Vivi ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya gitu ya, dan dimudahkan rezeki dan segala-galanya. Masya Allah, amin. Buat teman-teman juga yang terkena bencana, kita sama-sama doakan ya. Mudah-mudahan ini segera berakhir dan temukan hikmah gitu ya. Tak lupa, karena orang-orang muslimah itu Masya Allah ya gitu, orang yang hebat, ibu hebat, ibu yang pandai menemukan hikmah dari setiap kejadian gitu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Ayu pamit undur diri, dan ketua kita Ibu Vivi Diharjo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.